Kabarnya ketika mereka teman satu angkatan pendidikan sekolah tamtama di Rindam, Matai, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bisa jadi Praka Riswandi bersama rekan-rekannya dan seorang warga sipil tadi mengetahui adanya perdagangan ilegal tramadol di Jakarta dan sekitarnya. Atau Praka Riswandi sendiri ini diduga menjadi salah satu oknum dari bahagian praktek tak elok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali bertemu dengan saya Muhammad Saleh di channel YouTube Saleh Abdullah. Kali ini saya akan coba melihat sisi lain dari pemberitaan yang saat ini masih viral, masih heboh, yaitu di balik kematian Imam Mashkur, seorang pemuda berusia 25 tahun asal Monklayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Sebelumnya, sahabat Titik Balik, pertama saya ingin sampaikan dulu saya ingin sampaikan disclaimer dulu bahwa apapun bentuk dan alasannya menghilangkan nyawa orang lain secara paksa merupakan perbuatan melanggar hukum tanpa dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Yang kedua, Imam Mashkur, pemuda berusia 25 tahun ini bukanlah korban perampokan spontanitas atau katakanlah pelakunya misalnya saat melintas di depan toko imam lalu dia turun dan terjadi perampokan lalu imam menjadi korban atau terbunuh dalam insiden, alias bukan terjadi karena kondisi tiba-tiba. Sebaliknya, Imam Mashkur adalah korban pembunuhan berencana yang dimulai dari penculikan, penyiksaan, tuntutan tembusan uang 50 juta kepada keluarganya, serta berakhir dengan pembunuhan dan jasadnya dibuang ke sungai. Ini sungguh biadab dan di luar peri kemanusiaan menurut saya. Ketiga, semoga saja Ananda Imam Mashkur diberikan pahala syahid dan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kematiannya diakibatkan karena dibunuh. Kenapa saya menyebut Ananda? Karena memang usianya setara dengan usia ini anak saya. Sahabat Titik Balik, saya tidak melihat lagi bagaimana kronologi, bagaimana tanggapan, bagaimana pendapat. Sebab itu dalam sepekan ini sudah begitu banyak diberitakan, baik oleh media pers cetak maupun online, serta di media sosial. Ada yang mengutuk, ada yang segala macam. Tapi saya coba melihat dari perkembangan terakhir, terutama setelah 3 terduga sebagai pelaku, yaitu Praka RM, Praka HS, dan Praka J alias O, berhasil diamankan jajaran Polisi Militer Daerah atau Pomdam Jaya atau Jayakarta di Jakarta. Ini sejalan dengan penjelasan terkini dari Kadis Penat atau Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Hamim Tohari bersama Komandan Polisi Militer Kodam Jaya atau dan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bay Anwar, saat menggelar temu pers Selasa 29 Agustus 2023 di Markas Pomdam Jaya, Jakarta. Tentu masih saja terkait dengan pembunuhan Imam Mashkur yang diduga dilakukan Praka Riswandi Manik atau RM, juga Praka HS dan Praka J, serta seorang warga sipil yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Kabarnya ketika mereka teman satu angkatan pendidikan sekolah tamtama di Rindam, Matai, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hanya saja usai lulus, Riswandi terpilih sebagai anggota Polisi Militer atau POM dan mengikuti pendidikan kejuruan di
Jawa Barat, Cimahi, selanjutnya direkrut menjadi anggota Pas Pampres. Sementara Praka HS bertugas sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Sedangkan Praka J alias O berdinas di Kodam Iskandar Muda. Komandan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Irsad mengungkap, dalam temu pers itu mengungkap bahwa ketiganya berpura-pura menjadi polisi ketika menculik dan menganiaya imam. Karena diduga korban atau imam sebagai pedagang obat tramadol. Tramadol adalah obat yang dapat digolongkan sebagai narkotika, tapi bukan psikotropika, sebab tramadol masuk dalam golongan opioid yang bisa diresepkan dokter sebagai analgesik atau obat pereda rasa sakit dan tidak memberikan perubahan perilaku bagi penggunanya. Tramadol termasuk dalam kelas obat yang disebut agonis opioid. Ini istilah kedokteran yang agak susah memang. Nah, saya mencoba menggarisbawahi kata-kata berpura-pura menjadi polisi lalu menculik karena menduga korban merupakan bagian dari perdagangan tramadol selain menjual kosmetik. Ini jujur saja memantik alibi jurnalisme saya, sebab sempat disebut-sebut sebelumnya antara korban dan pelaku tidak saling kenal. Pertanyaannya kemudian adalah, mungkin saja pernyataan tidak benar itu, tidak kenal itu ada benarnya. Tapi di sisi lain, bisa jadi Praka Riswandi bersama rekan-rekannya dan seorang warga sipil tadi mengetahui adanya perdagangan ilegal tramadol di Jakarta dan sekitarnya yang dilakoni atau yang dilakonkan sejumlah oknum atau anak-anak muda asal Aceh di Jakarta, di Banten, bahkan sampai ke Jawa Barat dalam sebuah kerangka besar. Tentu saja Praka Riswandi ini dia sudah mendapat informasi itu. Tapi kemudian siapa yang menjadi korbannya ini tentu soal nasib saja ini. Ya. Nah, informasi ini bisa jadi diketahui karena dia sebagai prajurit TNI AD yang berasal dari Aceh. Kedua, ada informasi, bisa saja ada informasi dari warga Aceh yang merupakan jaringan atau teman-teman dari Praka RM atau rekan bisnis mereka mengenai praktek ilegal tadi. Atau kita tidak tahu, mungkin imam sendiri juga mengenal dengan pelaku. Cuma kan tidak bisa lagi kita konfirmasi, tidak lagi ada pengakuan karena imam sudah almarhum. Nah, kecuali itu Praka Riswandi sendiri menjadi atau Praka Riswandi sendiri ini diduga menjadi salah satu oknum dari bahagian praktek tak elok ini. Katakanlah misalnya dia sebagai pengawas atau koordinator dari pengumpul setoran dari para pemain tersebut. Itu sebabnya muncul pula alibi lain. Pertama, bisa jadi imam diculik lalu diperas dengan ancaman uang tebusan 50 juta tadi. Nah, sebatas ini tentu motif terputus hanya karena uang. Tapi kedua, bisa jadi itu merupakan uang jatah setoran yang belum disetor korban, sehingga Praka RM menjalankan tugasnya untuk menarik setoran tadi. Sebab sebelum penculikan tanggal 12 Agustus 2023 terjadi, kabarnya Imam Maskur sempat mengalami hal serupa. Tapi setelah membayar 13 juta, dia dan temannya dibebaskan oleh pelaku. Nah, khusus untuk perdagangan tramadol, memang ini bukan cerita baru. Ya, perdagangan tramadol yang konon kabarnya atau diduga dimainkan oleh para anak-anak muda Aceh atau sebagian tokoh-tokoh Aceh di Jakarta maupun Jawa Barat bukan cerita baru. Beberapa atau tahun lalu misalnya di media pers juga kita pernah membaca dan saya juga banyak sekali dikirimi foto-foto bahan-bahan tentang penolakan warga di Bogor, Jawa Barat melalui spanduk terhadap warga Aceh yang diduga menjadi penjual atau pedagang dari tramadol. Mereka dituding telah mulai meresahkan warga setempat sehingga mereka diminta untuk ditangkap, diusir dari lokasi itu, terutama para generasi muda. Itu jelas-jelas ditulis, kami tidak suka dengan warga Aceh, bla 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 bla. Nah,
Ketika mendapat laporan itu, saya tahun lalu sempat ke Jakarta setelah COVID reda. Selama 3 hari saya di sana di Betawi. Saya coba bertemu dengan banyak orang, melakukan ya sedikit investigasi kecil-kecilan lah. Bertemu dengan sejumlah narasumber, baik warga Aceh maupun oknum aparat TNI, Polri, yang merupakan jejaring saya dulu saat saya menjalani profesi sebagai wartawan di ibu kota Jakarta. Nah, secara pribadi sambil minum kopi di beberapa tempat, baik itu oknum perwira menengah dari TNI maupun Polri, kepada saya memang mengaku prihatin dengan praktek semacam ini. Rupanya mereka sudah mengendus adanya geng-geng ini, adanya kelompok-kelompok pedagang obat tramadol ini. Mulai dari Jakarta, Banten, Bandung ya, Tangerang itu kawasan-kawasan itu. Nah, kemudian saya juga bertemu dengan beberapa tokoh Aceh. Kita diskusi banyak soal itu. Saya menunjukkan foto di handphone saya, penolakan-penolakan warga Bogor dan sekitarnya terhadap praktek-praktek semacam ini. Nah, mereka mengaku, dan kepada saya mereka menyebut paling sedikit ada 5 geng besar yang melakoni perdagangan tramadol ini di ibu kota. Saya maksud ibu kota tentu tidak hanya Jakarta, tapi juga wilayah Tangerang, Bekasi, Ciputat dan lain-lain gitu. Nah, tapi sejujurnya mereka mengaku di backup oleh oknum tertentu, baik dari TNI maupun Polri, mulai dari lini paling bawah Polsek dan Koramil hingga tingkatan tinggi sekelas bintang 1. Makanya walau mendapat protes dari warga, tapi bisnis haram ini terus jalan. Jika ada yang tertangkap, tak sampai 1 kali 24 jam mereka dibebaskan oleh bos-bos geng mereka atau induk-induk mereka dari bisnis ini. Tentu pembebasan ini ada 2 hal. Pertama, ada setoran yang harus mereka berikan kepada oknum tadi. Yang kedua, memang sudah saling kenal. Artinya ada komunikasi antara para pelaku dengan oknum yang membackup bisnis haram ini. Konsekuensinya tentu saja lazim terjadi, mereka harus memberi setoran. Dan kabarnya setoran itu dilakukan setiap awal bulan, mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 kepada oknum-oknum tertentu. Sehingga bisnis mereka itu seperti kentut, tercium ada, terasa ada, tapi teraba tidak. Ya, karena memang sama-sama tahulah, sama-sama paham, yang penting setoran lancar. Dan ini bukan kisah aneh di negeri ini, praktek-praktek semacam ini. Kita pernah mendapat pengakuan dari Freddy Budiman, kemudian kalau kita mengikuti sidang Irjen Teddy Minahasa terkait dengan sabu-sabu, pengakuan-pengakuan seperti ini sudah. Dan sebagai jurnalis saya juga sering sekali meliput hal-hal seperti itu, baik di ibu kota Jakarta maupun di Aceh. Nah, modus operandi ini seperti yang saya katakan tadi digerakkan oleh 5 bandar atau agen besar dengan sistem multi level marketing dengan cara membuka depo obat atau bahan kosmetik. Dulunya mayoritas dengan depo obat atau toko-toko obat, tapi setelah praktek ini mulai dihembus, pelan-pelan mulai mereka merubah. Karena kabarnya izin atau perizinan apotik obat bagi warga Aceh yang ada di Jakarta sudah mulai dipersempit ruang geraknya setelah tercium adanya praktek ini. Lalu mereka beralih ke pembukaan toko-toko kosmetik. Nah, pelakunya merupakan warga Aceh, terutama anak-anak muda yang merantau dan mengadu nasib di ibu kota. Daripada mati kelaparan, mereka pun masuk dalam jaringan ini. Jika sudah ada yang sukses, dia kembali merekrut rekannya atau saudaranya dari Aceh atau dari kampung untuk hijrah ke Jakarta. Mereka bergabung dalam sebuah organisasi. Selain Taman Islam Muda yang merupakan organisasi induk masyarakat Aceh di Jakarta, kabarnya ada 20 organisasi paguyuban. Ada per kabupaten kota, malah ada per kecamatan. Begitulah yang terjadi di sana. Ada yang memang saling berkomunikasi, tapi ada juga yang saling tidak peduli. Nah, kisah suram ini memang bukan cerita baru. Ketika zaman Orde Baru misalnya, praktek perdagangan narkotika khususnya ganja antara Aceh dan Jakarta, dan pemainnya orang-orang Aceh di Jakarta juga kerap terjadi. Tapi lagi-lagi konstruksi kasus ini tidak berdiri sendiri. Ya, tetap saja melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak oknum.
Jadi ada satu geng khusus, ya. Hanya saja ketika itu perdagangan narkotika jenis narkoba ini masih diselimuti dengan persoalan politik. Artinya para pemain ini juga ada win-win solution. Sebagian keuntungan dari modal itu dibarter, ya, dibarter dengan pembelian senjata, pembelian peluru, dan bahan-bahan lainnya, termasuk atribut-atribut, apakah baju, sepatu, celana, topi, dan lain-lainnya. Jadi mereka barter hasil penjualan untuk membeli alat-alat ataupun atribut-atribut perjuangan. Tapi praktek ini sekali lagi dalam permainannya tidak berdiri sendiri. Tentu banyak pihak yang ikut terlibat. Nah, sekedar mengingatkan saja saat konflik dulu misalnya bagaimana mungkin rasanya mesin bubut, peluru serta senjata produk Pindad Indonesia bisa ada di hutan belantara Aceh atau ada di Aceh. Dari beberapa mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang saya tanya dan mereka mengaku memang mereka membeli atau memperolehnya dari sejumlah oknum TNI maupun Polri di Jakarta. Kasus ini juga terjadi di Papua. Beberapa waktu lalu misalnya bagaimana oknum intelijen dari TNI mampu membongkar adanya prajurit TNI dan Polri yang menjual amunisi untuk para KKB di Papua. Jadi praktek semacam ini juga terjadi di belahan negara-negara lain. Bagaimana kalau kita nonton film negara-negara besar, Amerika misalnya menjual senjata ke Timur Tengah, ke Suriah dan lain-lain. Walaupun itu adalah sebuah karya sinematografi, tapi ini biasanya diangkat dari fakta-fakta. Nah, pasca reformasi atau Aceh Damai, motifnya tetap sama, tapi bentuknya sudah mulai berubah. Para pemain lebih mengeruk keuntungan pribadi. Dan walaupun ganja disinyalir atau diduga masih juga ada tetap antara Aceh dan Jakarta, tapi bahan ini sudah mulai berganti dengan narkoba jenis sabu-sabu. Mereka tidak hanya bermain pada lintas antar provinsi, tapi juga memang sudah lintas negara. Antara Aceh juga Jakarta. Jadi sepanjang Aceh menuju Jakarta, mulai dari Medan, Lampung, Palembang, Jambi, ini distribusinya panjang. Lagi-lagi, kemudian yang membedakan kalau tadi ada motif politik, sebagian untungnya adalah untuk mendukung perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Tapi pasca reformasi, pasca Aceh Damai, ini lebih kepada keuntungan pribadi. Mereka berdagang, membuat jaringan, membuat kartel sendiri. Uang yang beredar itu lebih kepada memperkaya diri sendiri. Jadi kalaupun ada misalnya ya sedekah untuk maulid segala macam, itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat. Pembuktiannya di mana? Pembuktiannya ketika para bandar ini ditangkap, polisi ataupun BNN, khususnya BNN ya, BNN pusat gitu. Baru kita ketahui bahwa si A, seorang bandar narkoba, itu berhasil disita uangnya melalui rekening sekian puluh miliar, hartanya berlimpah. Kemudian ada rumah di Medan, di Jakarta, di Batam dan lain-lain. Kemudian mereka juga membuat rumah mewah. Kemudian mereka juga mendirikan usaha SPBU, mengendarai mobil mewah, dan banyak harta-harta tak bergerak lainnya seperti kebun dan sawah di kampung atau di desa-desa mereka. Ini baru ketahuan kalau mereka tertangkap. Yang terakhir mungkin Ratu Narkoba, Hanisah di Biren. Mungkin Anda sudah menyaksikan juga melalui media pers. Begitu banyak uang dia berlibur, traveling hingga ke luar negeri, rumahnya 3 tingkat, mobil mewah dan sebagainya. Itulah dunia glamor dalam dunia narkoba. Jadi hingga kini dari penelusuran saya ada 3 klik ya, ada 3 klik para geng Aceh di Jakarta, yaitu jaringan narkotika jenis ganja, jaringan narkoba jenis sabu-sabu, serta para geng tramadol. Nah, ini lagi-lagi ada kasta terendah, ada kasta tersendiri. Antara satu lainnya bisa jadi saling mengenal, bisa jadi tidak mengenal. Jadi jaringan geng narkoba jenis ganja itu punya jalur sendiri, sabu-sabu sendiri, tramadol sendiri. Nah, alhamdulillah kabarnya tramadol ini belum sampai ke Aceh, baru hanya seputar. Jadi jaringan bisnis mereka itu belum. Tapi sumber saya yang lain menyebutkan
sudah mulai dilirik Aceh. Ya, ini informasi yang saya dapat. Lantas apakah perdagangan ini ataupun praktek ilegal ini hanya kebetulan saja? Atau memang sengaja disetting? Maksud saya begini, setelah tewasnya atau kematian Imam Maskur, pemberitaan di media pers maupun di media sosial ini lebih kepada, atau yang muncul justru visual, baik itu video maupun foto-foto mengenai penyiksaan pelaku, wajah pelaku, keluarganya, dan lain-lain. Masih belum masuk ke ranah atau dugaan praktek maupun operasi perdagangan ilegal tramadol. Kenapa ini saya sentil? Menariknya, seperti yang saya katakan tadi, dari proses hukum yang sedang dilakukan oleh Pom Dam Jaya, kalimat-kalimat ini mulai muncul, dugaan-dugaan ini mulai muncul. Nah, tetapi ini belum lagi menjadi viral. Apakah ini belum masuk viral atau memang sengaja dimainkan oleh para buzzer yang dibayar oleh para agen-agen ini, para mafia-mafia ini untuk selalu merawat konten-konten human interest. Sehingga ada sebuah persoalan besar, yaitu praktek ilegal atau perdagangan ilegal tramadol itu menjadi hilang. Artinya begini, untuk menutupi praktek ilegal tadi, maka cara satu-satunya adalah bagaimana memblow up secara besar-besaran isu-isu soal human interest. Soal bagaimana penganiayaan itu terjadi. Nah, ini terus diulang-ulang. Sebab bukan tidak mungkin jika praktek ini terkuak, maka akan membuka tabir siapa saja oknum yang saya sebutkan tadi, mulai dari pangkat terendah hingga tertinggi sekelas sang bintang yang terlibat atau paling tidak menerima setoran saban bulan dari para gangster ini. Karena itu tentu saja saya dan kita semua berharap aparat penegak hukum dari Pom Dam Jaya dan Polda Metro Jaya yang memeriksa dan memeriksa 3 oknum TNI dan seorang warga sipil tadi benar-benar mengungkap secara terbuka, jujur dan apa adanya, serta tidak perlu ada yang disembunyikan. Sebab kalau ada sesuatu yang disembunyikan, tentu saja dugaan-dugaan, asumsi-asumsi, praduga-praduga yang saya ucapkan tadi ikut melibatkan dalam tanda petik oknum-oknum tertentu, ini akan menjadi sahih adanya. Tapi kalau memang tidak, justru masyarakat akan lebih percaya. Kecuali itu, kasus ini juga telah berhasil membangun kesadaran bersama rakyat serta tokoh-tokoh Aceh, terutama para politisi di DPR RI Senayan, Jakarta, yang mengaku akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka pun ramai-ramai berkomentar dan mengutuk para pelaku melalui media pers cetak maupun media cyber atau media sosial. Hanya saja, saya pribadi misalnya tetap saja berharap semoga mereka ini tidak panas-panas tayayam. Satu pekan pertama lalu diam 1000 bahasa. Atau bukan sebagai upaya untuk mencari panggung dan pencitraan bagi mereka dalam menuju kontestasi pemilu 2024 mendatang. Jika ini dilakukan, saya pribadi sebagai jurnalis akan mengawasi Anda. Setidaknya dari apa atau setidaknya dari rekam jejak digital yang telah Anda janjikan bahwa Anda mengutuk, Anda akan mengawal proses ini sampai tuntas. Saya akan tunggu apakah ucapan sesuai dengan perbuatan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.